Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator kelompok jurnalistik kelompok 10, yaitu editing atau penyuntingan naskah, yang beranggotakan Amanda Purba Damara, Eka Sriwahyuni, Faraswandika, Raffi Izza Aliyuda. Pemateri yang pertama, saya sendiri. Pengertian editing atau penyuntingan naskah. Penyuntingan naskah adalah proses, cara, atau perbuatan menyunting naskah. Orang yang melakukan pekerjaan menyunting naskah disebut penyunting naskah. Istilah penyunting naskah lazim dipadankan dengan copy editor yang berasal dari bahasa Inggris, copy editor. Sebelum mulai menyunting naskah, seorang penyunting naskah harus mengetahui terlebih dahulu dasar-dasar penyuntingan yang mencakup kode etik penyuntingan naskah, pra-penyuntingan naskah, ruang lingkup penyuntingan naskah, dan pasca penyuntingan naskah. Materi yang kedua mungkin akan dilanjutkan oleh rekan kelompok kami. Terima kasih. Editor. Kata editor artinya orang yang naskah-naskah tulisan atau karangan kabar yang akan diterbitkan di majalah, surat, dan sebagainya. Penyuntingan. Editor yang bekerja di penerbit buku tidak hanya mengedit naskah tulisan atau karangan yang akan diterbitkan atau KBBI, atau pemeriksa naskah untuk penerbitan. Akan tetapi, lebih dari itu, editor juga harus mencari naskah dan merencanakan naskah yang akan diterbitkan. Oleh karena itu, tugas pokok seorang editor penerbit buku dapat diperinci sebagai berikut. Merencanakan naskah yang akan diterbitkan oleh penerbit. Mencari naskah yang akan diterbitkan. Mempertimbangkan naskah yang harus masuk ke penerbit atau ikut mempertimbangkan layak tidaknya sebuah naskah diterbitkan. Menyunting naskah dari segi isi atau materi. Memberikan petunjuk atau arahan pada copy editor atau penyunting bahasa atau editor bahasa yang membantunya mengenai cara penyuntingan naskah. Di samping itu, masih ada tugas tambahan seorang editor di penerbit buku, yaitu menyetujui naskah untuk dicetak, memberi saran terhadap rancangan kulit depan buku, dan menyetujui rancangan kulit depan atau cover depan. Dilihat dari tugas editor dan penyunting naskah di atas, boleh dikatakan tanggung jawab editor lebih berat dibandingkan dengan tanggung jawab yang dipikul penyunting naskah. Namun, dalam sebuah penerbit yang terdiri dari berbagai unsur atau redaksi, pemasaran, produksi, dan administrasi keuangan, keduanya memiliki fungsi masing-masing. Nama editor biasanya dicantumkan pada halaman hak cetak buku yang diterbitkan. Seperti halnya penyunting naskah atau copy editor. Editor merupakan karyawan atau pegawai penerbit dan mendapat gaji tetap atau bulanan dari penerbit. Oleh karena itu, editor dapat juga disebut editor penerbit. Tujuan editing. Editing bertujuan memperbaiki naskah tulisan sehingga lebih mudah dipahami. Tidak ada salah eja atau salah ketik. Juga tidak ada kalimat tidak logis. Yang kedua, memperbaiki struktur kalimat yang ruwet agar lebih lancar dan komunikatif. Yang ketiga, menjaga agar isi naskah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan visi dan misi redaksi serta menarik perhatian pembaca atau audiens. Dan yang terakhir, menyesuaikan naskah dengan gaya media bersangkutan, standar bahasa, serta kelayakan naik cetak atau kelayakan siar. Setelah itu ada jenis-jenis editing. Yang pertama, editing mekanik, yaitu merupakan praktik editing dasar untuk memeriksa dan memperbaiki naskah dari segi kebahasaan, ketepatan, serta kemudahan penggunaan. Jenis-jenis editing ini menggunakan tanda-tanda koreksi.
untuk dibutuhkan pada naskah secara manual. Setelah itu ada editing substantif, yaitu praktik editing sedang dan editing berat karena editor memeriksa naskah yang meliputi ketelitian data atau fakta, kejelasan dan gaya bahasa, kelegalan dan kesopanan, serta ketepatan rincian produksi. Setelah itu ada editing gambar, berhubungkan dengan editing visualisasi pada naskah seperti gambar, peta, denah, tabel, foto, maupun skema. Setelah itu ada baca proof, merupakan kegiatan koreksi akhir pada tahapan proof pertama dan proof kedua. Proof merupakan naskah yang sudah ditata letak dan didesain seperti layaknya halaman-halaman buku jadi. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya Raffi Jaluda akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu proses editing. Pada proses editing, tahap yang dilakukan editor pada dasarnya ada dua, yaitu mendeteksi kesalahan dan juga kelemahan yang terdapat di naskah. Yang kedua, mengoreksi setiap kesalahan dan juga kelemahan yang terdapat di dalam naskah. Proses ini bisa dikerjakan satu persatu. Mendeteksi dulu, kemudian menandai, setelah itu baru mengoreksi setiap kesalahan yang telah ditandai. Bisa juga proses mengoreksi dilakukan sambil mendeteksi. Ketika mendeteksi ada kesalahan, segera dikoreksi. Untuk kesalahan yang sifatnya salah ketik, juga kesalahan dari segi EYD atau kaidah bahasa, sebaiknya ketika mendeteksi langsung dikoreksi. Tapi untuk kelemahan yang berkaitan dengan penulisan yang kurang menarik, sebaiknya ditandai terlebih dahulu. Adapun kesimpulan dari materi dari kelompok kami, yaitu penyuntingan naskah adalah proses, cara atau perbuatan menyunting naskah. Orang yang melakukan pekerjaan menyunting naskah disebut penyunting naskah. Istilah penyunting naskah lazim dipadankan dengan copy editor yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu copy editor. Kata editor sendiri artinya orang yang naskah atau naskah tulisan karangan kabar yang akan diterbitkan di majalah. Pada proses editing, tahap yang dilakukan editor pada dasarnya ada dua, yaitu yang pertama tadi mendeteksi kesalahan dan juga kelemahan yang terdapat di dalam naskah, mengoreksi setiap kesalahan dan juga kelemahan yang terdapat di dalam naskah. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Bila ada kata atau kesalahan dalam penyampaian, kami minta maaf. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.